Halo semuanya, selamat datang di IAS Center. Video kali ini saya akan bahas mengenai tes psikologi untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota dan juga bisa digunakan mungkin di calon anggota KPU Kabupaten Kota. Namun sekali lagi saya tegaskan di sini hanya untuk referensi rekan-rekan semuanya dalam menjalani tes psikologi tentunya eh, agar supaya mendapat gambaran agar bisa dipelajari untuk persiapan menjalani tes psikologi calon anggota Bawaslu ataupun KPU tingkat kabupaten kota. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menjalani tes CAT kemarin di daerahnya masing-masing dan juga nanti persiapan menghadapi tes psikologi daerahnya masing-masing juga. Lalu seperti apa pembahasannya? Ikuti videonya sampai habis. Apa sebenarnya tes psikologi itu atau tes psikotes? Tes psikologi itu merupakan bentuk pengujian mental kejiwaan seseorang ya. Nah, tes tentang keadaan watak atau karakter seseorang. Nah, untuk apa tes psikologi ini dilaksanakan? Tentunya untuk mengetahui berbagai hal tentang kepribadian orang tersebut. Misalnya, seseorang itu mempunyai kepribadian yang tertutup, emosional, tidak sabar, atau tidak bisa bekerja sama, kurang memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Nah, dari hasil tes yang dilakukan oleh orang itu, maka dapat terdeteksi bakat dan motivasinya, dan seterusnya ya. Nah, ini tentu kawan-kawan bisa sesuaikan sendiri terkait untuk apa sebenarnya tes psikologi ini dilaksanakan. Dalam hal ini misalnya melamar menjadi calon anggota Bawaslu tingkat kabupaten ataupun melamar menjadi karyawan perusahaan dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan sangat berbeda metodologinya ya. Apakah digunakan untuk rekrutmen atau digunakan hanya untuk menilai kepribadian saja. Misalnya digunakan sebagai rekrutmen adalah tes psikologi itu digunakan metode psikotes demikian rupa sehingga untuk mencari kepribadian yang pas atau yang dibutuhkan dalam suatu lembaga atau institusi ataupun perusahaan tersebut. Nah, ini akan tentu sangat berbeda dengan psikologi atau tes psikologi yang hanya dilakukan untuk mengukur kejiwaan seseorang itu. Misalnya, tes psikologi kejiwaan di rumah sakit pemerintah untuk mendapatkan surat sehat kejiwaan. Nah, itu tentu akan sangat berbeda. Sehingga dalam psikologi untuk mendapatkan jabatan ataupun tes psikologi untuk meraih pekerjaan. Nah, ini tentu terdapat muatan-muatan intelijensi ya. Jadi tidak hanya murni soal kepribadian saja. Lalu bagaimana materi tes psikologi itu? Nah, tentu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan usia, latar belakang, pendidikan, dan tujuan tes itu sendiri. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa tujuannya dalam hal ini adalah kawan-kawan ingin menjadi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota ataupun KPU ya, menjadi penyelenggara pemilu, maka kepribadian yang seperti apa yang seharusnya itu diperlukan jika nanti menduduki jabatan publik sebagai anggota Bawaslu ataupun KPU Kabupaten Kota. Nah, tentu ini saudara-saudara atau rekan-rekan bisa memahami hal itu. Selanjutnya ada berapa macam tes psikologi. Tadi sudah saya jelaskan juga, secara umum itu ada dua macam, yaitu intelijensi atau kecerdasan dan kepribadian. Nah, secara umum memuat dua ini. Tentu dalam hal tes psikotes nanti sebagai calon anggota Bawaslu nanti pasti akan memuat dua hal ini, yaitu kecerdasan dan kepribadian. Jadi tidak hanya memuat unsur kepribadian saja, tentu ada unsur kecerdasannya juga. Lalu, apa ciri-ciri seseorang yang mempunyai intelijensi yang tinggi?
tentu seseorang itu yang lebih pandai menguasai dirinya ya. Dan juga bisa mengendalikan emosi, suka hal-hal yang mengandung unsur pengetahuan, mudah mengerti, mudah menangkap persoalan, ya, baik persoalan yang kritis, sehingga berpikir kritis, memiliki pengetahuan umum yang luas, suka membaca, cepat mengetahui atau menguasai masalah. Nah, langsung saja kita menganjak ke teknis seperti apa kira-kira nanti contoh tes psikologinya yang mungkin bisa membuat gambaran teman-teman nanti ketika menjalani tes itu. Nah, tadi soal intelijensi. Lalu kemudian yang kedua adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepribadian. Nah, kepribadian itu merupakan serangkaian karakteristik yang dinamis ya dan terorganisasi yang dimiliki seseorang secara unik mempengaruhi kognisi, motivasi, langkah, tingkah laku seseorang tersebut dalam berbagai situasi. Nah, kemudian apa saja di sini materi tes kepribadian? Materi tes kepribadian biasanya itu berbentuk kuesioner ya, atau menjawab pertanyaan. Ada juga tes melanjutkan gambar, tes warteg itu ya. Nanti contohnya tes warteg ada di screen saudara-saudara, mungkin bisa diingat-ingat dan juga diteliti, kemudian dipetakan, mungkin jika akan muncul soal seperti ini, maka saya akan mengerjakan eh, gambar yang seperti apa. Nah, ini mungkin bisa rekan-rekan siapkan mulai dari sekarang, eh, bisa melanjutkan gambar di kotak-kotak ini. Ini akan menjadi gambar seperti apa yang proporsional tentunya. Nah, ini mungkin rekan-rekan bisa siapkan mulai dari sekarang. Nah, kemudian untuk menjawab tes kepribadian ini sebaiknya apa yang harus dilakukan? Nah, rekan-rekan sebaiknya dalam hal ini menjawab itu dengan sejujur mungkin. Semua pertanyaan dijawab sesuai dengan yang dirasakan saja. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi agar supaya nanti jawabannya itu bisa konsisten atau tidak loncat-loncat ya jika nanti di matchkan dengan metode tertentu dalam psikologi kepribadian itu. Nah, kemudian selain tes warteg tadi ya, tes menggambar warteg itu ada juga tes menggambar orang. Nah, ini tentu dapat kita jumpai di beberapa macam tes psikologi. Tes menggambar orang ini untuk mengukur kepribadian subjek dari sudut pandang kestabilan emosi, tanggung jawab, serta kepercayaan diri. Kemudian, apa kriteria penilaian tes gambar orang ini? Nah, tentu yang pertama adalah letak, kemudian ukuran, kemudian kekuatan garis, lalu bagian-bagian tubuh yang digambar, dan aktivitas yang sedang digambar. Nah, nanti rekan-rekan bisa melihat contoh di screen ini terkait menggambar orang yang proporsional yang seperti apa. Kira-kira seperti ini gambar contohnya. Nah, selain menggambar orang, tentu ada juga soal yang memerintahkan untuk menggambar pohon. Nah, menggambar pohon ini untuk mengukur atau menginterpretasi kepribadian subjek dengan melihat sosok gambar yang ditampilkan. Nah, kemudian apa kriteria yang menjadi penilaian dari tes gambar pohon itu? Tentu kurang lebih sama ya, tadi ukuran, proporsional, posisi, cara menggambar, detail gambar pohon, dan kelengkapannya. Nah, kepribadian apa sebenarnya yang ingin diungkap dari tes menggambar pohon ini? Tentu yang pertama adalah ego ya, emosionalitas, kepekaan, sikap, adaptasi, dan sejenisnya. Nah, selain orang, pohon, ada juga yang mengharuskan tes menggambar sebuah rumah. Ini untuk mengukur kesempurnaan dan keteraturan kejiwaannya. Nah, ukuran penilaian tes gambar rumah ini adalah ukuran kualitas, kelengkapan, dan bagus tidaknya semua gambar rumah. Nah, contoh yang proporsional bisa dilihat di screen rekan-rekan semuanya seperti ini.
Nah, kemudian untuk mengukur suatu kepribadian itu ya, tadi selain gambar menggambar, tentu ada juga yang dimaksud dengan tes Pauli atau tes yang kayak kertas yang besar itu ya, kayak koran itu ya. Tentu rekan-rekan yang sudah pernah menjalani tes psikologi atau tes potensi akademik pasti mengetahui itu. Dalam bentuk deret angka dari 0 sampai 9 secara berlajur baik vertikal maupun horizontal dalam bentuk kertas double folio. Jadi kertasnya folio besar kayak koran itu. Tujuan tes ini untuk mengungkap dari sisi ketelitian, kecepatan bekerja, dan juga keajekan serta ketahanan bekerja. Nah, ini dalam tes Pauli ini tentu rekan-rekan yang harus eh, perhatikan adalah jangan sampai rekan-rekan itu eh, nanti mengerjakan tidak konsisten. Nah, jadi setiap 10 detik ataupun 15 detik tergantung nanti eh, yang mengetes rekan-rekan itu mengambil waktu berapa detik untuk memindah suatu penjumlahan baris dari baris pertama ke baris kedua itu harus pindah. Rekan-rekan mengerjakan menjumlah 10 detik lajur pertama, kemudian pindah 10 detik lagi lajur kedua, begitu seterusnya. Nah, jangan sampai di 10 detik itu finish menjumlahnya jangan sampai naik turun ya. Jadi rekan-rekan perhatikan kalau bisa stabil, stabil datar begini. Nah, untuk rekomendasinya kalau bisa bahkan menaik ya, grafiknya naik, jadi tidak naik turun fluktuatif seperti itu. Nah, ini untuk mengukur suatu kecepatan kerja dan juga ketahanan dalam bekerja. Nah, ini juga tips untuk mengerjakan tes Pauli tentunya tadi adalah konsisten saat mengerjakan dan ikuti petunjuk atau aba-aba dari instruktur. Cepat, teliti, dan konsistennya. Contoh lembar tes Pauli adalah seperti ini, bisa rekan-rekan pelajari mungkin di rumah mulai saat ini, bagaimana eh, agar supaya rekan-rekan itu bisa konsisten dalam suatu baris. Nah, selanjutnya yang perlu rekan-rekan pelajari juga dalam tes psikologi ini tentu adalah yang soal uji intelijensi itu tadi ya. Jadi beberapa metode tes soal kepribadian. Lalu ini adalah eh, cara mengetahui bagaimana seseorang itu memiliki intelijensi seperti apa. Misalnya adalah tes uji analogi verbal atau tes analog verbal. Nah, ini contohnya bisa rekan-rekan lihat dalam screen, nanti bisa dipelajari model-model soal seperti ini. Nah, ini kemungkinan nanti pasti akan muncul ya dalam soal tes psikologi, tentunya psikologi untuk rekrutmen, dalam hal rekrutmen apapun lah. Nah, itu kebanyakan pasti akan muncul yang uji analogi verbal ini. Kemudian yang kedua, tes logika aritmatika ya. Nah, logika aritmatika ini adalah berhubungan dengan kemampuan dan logika menghitung deret angka ya. Misalkan deret angka 2, 4, lalu seterusnya adalah 6 misalnya. Kemudian yang kedua adalah tes logika aritmatika. Nah, kemungkinan juga yang akan muncul pasti nanti dalam psikologi, tes psikologi tentu adalah tes logika aritmatika atau yang bisa kita sebut dengan deret angka ya. Nah, ini angka ini berderet, berpola, temukan polanya itu, kemudian cari jawabannya sesuai soalnya. Nah, ini merupakan contoh tes logika aritmatika. Bisa rekan-rekan pelajari mulai saat ini. Selanjutnya adalah tes logika penalaran. Nah, penalaran ini biasanya adalah muncul gambar seperti contoh berikut ini ya. Nah, ini akan biasanya meminta jawaban selanjutnya. Nah, ini tentu sama polanya seperti tes aritmatika tadi. Tentu yang membedakan adalah ini adalah gambar. Kalau tadi adalah hitung ya, hitung dengan matematika, dengan angka. Lalu ini adalah
eh, gambar yang berpola. Nah, ada juga dalam tes intelijensi nanti, dalam psikotes itu nanti pasti ada hafalan kata juga ya. Biasanya ini juga muncul dalam tes psikologi, tes hafalan kata. Nah, misalnya adalah seperti ini yang bisa rekan-rekan lihat dan nanti dipelajari. Nah, rekan-rekan kira-kira itu beberapa metode atau model-model soal dalam tes psikologi. Terakhir, tentu saya ada tips untuk rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah pastikan mengetahui lokasi tes. Nah, ini tentu rekan-rekan perhatikan ya lokasi tesnya. Jangan sampai lokasi tes dari rumah itu jaraknya menempuh perjalanan selama 2 jam, 3 jam. Dan nanti rekan-rekan datangnya mendadak. Nah, ini tentu akan menjadi persoalan tersendiri. Karena menjalani tes psikologi ini adalah untuk ketenangan ya. Nah, yang kedua, tips yang kedua adalah datang lebih awal dari jam undangan. Nah, ini penting karena untuk mengatur kesiapan diri rekan-rekan dan juga jaga kondisi badan tenang, tidak tegang, dan tidak cemas. Kemudian siapkan alat tulis yang dibutuhkan, yang diminta oleh penyelenggara. Kemudian dengarkan petunjuk dari instruktur tes ya. Nah, jangan sampai rekan-rekan mengerjakan tidak sesuai dengan instruksi apa yang diminta oleh panitia. Kemudian ikut aba-aba dan petunjuk pelaksanaan tes. Nah, tentu dari semua itu yang paling penting adalah kesiapan, ketenangan diri rekan-rekan semuanya dalam menjalani tes, yaitu sebelum tes dilaksanakan, pastikan rekan-rekan semua sudah dalam keadaan tenang, istirahat yang cukup, dan juga perhatikan jadwalnya masing-masing. Saya kira itu rekan-rekan semuanya gambaran dari saya terkait pelaksanaan tes psikologi anggota Bawaslu Kabupaten Kota dan juga anggota KPU Kabupaten Kota. Semoga sukses, mudah-mudahan diberi kelancaran, kesehatan, sehingga dapat menjalani rangkaian tes dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Dan semoga dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun rekan-rekan berada dan sedang mengerjakan apapun. Dan jangan lupa subscribe channel ini, dukung terus channel ini bagi rekan-rekan yang belum dengan klik tombol subscribe dan klik like atau share kepada rekan-rekan yang lain agar supaya mendapat informasi ataupun gambaran yang serupa dan klik like apabila rekan-rekan menyukai video ini, share juga kepada rekan yang lain dan juga jangan lupa rekan-rekan tuliskan atau diskusi di kolom komentar agar supaya rekan-rekan yang lain dapat terbantu ataupun membantu menjawab dalam diskusi tersebut. Salam sehat selalu, sampai jumpa.